silakan Oh untuk ya, hari ini. Oh, iya, iya, iya. Iya. Mm-mm. Izin Tabe Pak Penguji, mungkin sudah bisa saya opening lagi. mentornya Oh, Mentornya belum masuk. iya, 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 tunggu. Saya ini dulu. Ibu Nurlina. Ibu mentor Nurlina. Oke, siap. Ibu Fitri, di samping Ibu mentor ada teman yang memandu. Ibu, Ibu, kebetulan mentorku lagi ya perjalanan dinas, Ibu, kebetulan di Jakarta. Mungkin sudah masuk itu, Ibu. Oh ya, oke sudah. Tabe Pak Penguji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita sekalian. Silakan direkod, Bapak Ibu peserta. Yang terhormat Bapak Arhan Firdaus, SIP selaku penguji. Yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Ahmad Yamin, MA selaku coach. Yang saya hormati Ibu Dr. Nurlina SPT MSI dan Ibu Fitri SPT, Ibu Sarina Novelia Korutol Aini SPT. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan hidayahnya lah. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan untuk bersama-sama di ruang seminar Latsar CPNS Angkatan 14 Kabupaten Mautong Parigi Motong tahun 2025. Dan baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada Bapak Coach untuk memandu lancarnya seminar rancangan kita pada pagi hari ini. Kepada Mentor. Bapak Dr. Insinyur Ahmad Yamin, MA, saya persilahkan. Sorry, sorry. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa memulai seminar yang saya hormati Ibu Dr. Nurlina. Ya, saya pikir ada adik kelas saya dulu, Nurlina namanya gitu ya. Kan saya di pertanian, Bu. Saya pikir adik kelas saya gitu. Bu Nurlina peternakan di Unpad gitu. Siap, siap. Saya 93, Pak Yamin. Oh, Angkatan 93. iya. Berarti ada di bawah Ya, sekali kan saya lihat masih muda nih ibu berarti bukan teman adik kelasku. siap. Oke, yang makasih banyak Bu atas kehadiran dan supportnya dalam pelaksanaan seminar ini juga pembimbingan di rancangan aktualisasinya. Makasih banyak. Sama, Yang saya Pak. hormati Bapak Penguji, Bapak Arhan Firdaus SIP, saya baru tahu, saya tahu saya SSTP gitu, baru tadi SIP kah Pak Arhan ini gitu. Ya, kalau iya Pak De. SPDN itu STP gitu. Ya, beliau alumni STPDN dan pada hari ini menjadi penguji untuk Ibu Saharina dan Ibu Fitri. Makasih banyak untuk support dan dukungannya di dalam pelaksanaan seminar ini untuk Pak Penguji. Yang saya Ya Pak banggakan De. Ibu Fitri dan Ibu Saharina, kami persilakan untuk mempresentasikan rancangan aktualisasinya dengan manajemen waktu 10 menit, penekanannya pada latar belakang dan salah satu kegiatan aktualisasi terkait dengan nilai-nilai, memberikan keterkaitan nilai-nilai berakhlak dengan salah satu kegiatan, karena hanya 10 menit sehingga kita pandai-pandai mengatur waktu. Kami persilakan Ibu Fitri duluan. Baik, terima kasih Bapak. Tabe Bapak Ibu izin share screen. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Pengembangan Kapasitas dan Pengkaderan Pengurus untuk Penguatan Kepemimpinan Kelompok Tani atau Ternak. Di sini saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Ahmad Yamin MA selaku coach saya, kemudian Ibu Dr. Nurlina SPT MSI selaku mentor saya, dan Bapak Arhan Firdaus SIP selaku penguji saya yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di seminar rancangan aktualisasi saya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fitri, jabatan saya penyuluh pertanian ahli pertama di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Parigi Mutong. Baiklah, langsung saja saya ingin memaparkan rancangan aktualisasi saya dimulai dengan latar belakang. Eh, Sektor pertanian memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya, pembangunan pertanian tidak dapat dilepaskan dari keberadaan kelembagaan petani, terutama dalam bentuk kelompok tani atau ternak sebagai wadah organisasi atau kerjasama antar petani. Keberhasilan kelompok tani sangat tergantung pada kualitas pengelolaan organisasi, terutama kemampuan kepemimpinan pengurus dalam menjalankan fungsi manajerial, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Situasi ini bertentangan dengan semangat pemberdayaan petani yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Salah satu bentuk pemberdayaan tersebut adalah melalui pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi antar kelompok tani, memiliki kemampuan untuk menjalankan fungsinya secara optimal. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani dijelaskan bahwa pembinaan kelembagaan petani mencakup antara lain klasifikasi kelompok, penguatan organisasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Klasifikasi kelompok itu terdiri dari 4 tingkatan, yaitu pemula, lanjut, madya, dan utama, yang masing-masing memiliki indikator penilaian tertentu, termasuk salah satunya dalam hal kepemimpinan. Di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sendiri, terdapat 223 kelompok yang terdaftar pada Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian atau SIMLUHTAN. Semuanya masih berstatus kelas pemula, bahkan ada kelompok tani yang belum pernah dilakukan penilaian dan belum pernah ada yang meningkat ke kelas selanjutnya. Dengan demikian, penguatan kepemimpinan dalam kelompok tani melalui program pengembangan kapasitas dan pengkaderan pengurus merupakan upaya yang tidak hanya strategis tetapi juga mendesak untuk dilakukan. Kegiatan ini diharapkan mampu menciptakan struktur organisasi kelompok tani yang solid, dinamis, adaptif terhadap perubahan serta mendorong kelompok untuk berkembang menjadi kelembagaan petani yang mampu berdaya saing. Keterkaitan manajemen ASN dengan aktualisasi saya ini yaitu mencerminkan peran ASN dalam mengembangkan kompetensi dan pelayanan publik. Untuk SMART ASN-nya yaitu profesional, adaptif, melek teknologi, dan kolaboratif. Keempat aspek itu berperan penting dalam mendorong transformasi kelembagaan pertanian. Kemudian di sini ada visi dan misi Kabupaten Parigi Motong. Untuk visinya sendiri yaitu transformasi Parigi Motong sebagai wilayah pertanian dan pariwisata yang unggul dan maju melalui gerakan membangun desaku menuju masyarakat madani dan mandiri tahun 2025. Kemudian untuk visi Kabupaten Parigi Motong sendiri itu ada 5 visi, tapi yang terkait dengan aktualisasi saya yaitu mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Parigi Motong melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan, dan yang kedua mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM Parigi Motong. Selanjutnya adalah tugas dan fungsi jabatan sebagai penyuluh pertanian ahli pertama. Sebagai penyuluh pertanian ahli pertama, di sini memiliki tugas dan fungsi ada 18. Tapi yang terkait dengan aktualisasi saya yaitu 2. Yang pertama, melakukan rekapitulasi dan mengolah data potensi wilayah, sumber daya alam, dan sumber daya manusia.
Kemudian mengumpulkan dan mengolah data tingkat kelas kemampuan Poktan. Selanjutnya, tujuan dan manfaat. Untuk tujuan dari aktualisasi saya ini yaitu meningkatkan kapasitas pengurus kelompok tani dalam aspek kepemimpinan, manajerial, perencanaan kegiatan, dan administrasi kelembagaan. Untuk manfaatnya sendiri bagi Dinas Peternakan dan Kesehatan, yaitu penerapan aktualisasi diharapkan dapat menciptakan suatu strategi yang memberikan manfaat tercapainya tujuan organisasi dalam efektif dan efisiennya kegiatan penyuluh pertanian. Untuk bagi peternak dan atau petani yaitu peningkatan kapasitas pengurus dan adanya regenerasi kepemimpinan melalui pengkaderan. Yang kedua, mendorong kegiatan kelompok berjalan lebih aktif, tertib dan terarah. Yang ketiga, membuka peluang akses terhadap berbagai bantuan, pelatihan dan kemitraan. Kemudian yang manfaat selanjutnya bagi pelaksana aktualisasi atau saya sendiri yaitu sarana penerapan nilai-nilai ASN dan pembelajaran langsung dalam pemberdayaan masyarakat. Kemudian yang kedua, menambah pengalaman dan membina kelembagaan petani, meningkatkan kemampuan dalam menyusun program, membangun komunikasi efektif, dan mengelola kegiatan berbasis partisipatif. Kemudian selanjutnya, selama saya menjadi CPNS di Dinas Peternakan dan Kesehatan kurang lebih itu 2 bulan, ada beberapa isu yang saya identifikasi, di antaranya yaitu ketiga isu ini. Tapi setelah saya lakukan analisis APKL, aktual problematik kekhalayakan dan kelayakan diperoleh isu prioritas, yaitu lemahnya peran pemimpin atau ketua kelompok dalam mendorong kenaikan kelas kelompok. Kemudian selanjutnya saya lakukan analisis penyebab masalah menggunakan diagram fishbone, yaitu 5S, safety, supplier, skill, dan sistem dan surrounding. Dari analisis penyebab masalahnya ditemukan 10 penyebab masalah lemahnya peran pemimpin dalam mendorong kenaikan kelas kelompok. Kemudian untuk alternatif pemecahan masalahnya dari ke-10 penyebab masalah itu ditemukan pemecahan masalahnya juga 10 yang dirangkum dalam satu kegiatan yang akan saya lakukan yaitu gagasan kreatifnya, yaitu pengembangan kapasitas dan pengkaderan pengurus untuk penguatan kepemimpinan kelompok tani atau ternak. Kemudian rencana kegiatan. Di sini saya memiliki 5 rencana kegiatan. Yang pertama, persiapan pengembangan kapasitas untuk penguatan kepemimpinan kelompok tani. Yang kedua, melakukan pengembangan kapasitas untuk penguatan kelompok tani. Yang ketiga, melakukan penyusunan rencana kerja kelembagaan yang mencakup regenerasi kepengurusan. Yang keempat, melakukan sosialisasi dan penilaian Poktan. Yang kelima, evaluasi kegiatan. Dari kelima kegiatan itu, inti dari kegiatan saya itu sebenarnya ada di kegiatan 2 dan 3, tapi untuk mengefisienkan waktu, saya jelaskan di kegiatan 2 saja, Bapak Ibu. Di kegiatan 2 ini saya melakukan pengembangan kapasitas untuk penguatan kepemimpinan kelompok tani. Kegiatan 2 ini ada 4 tahapan, yaitu yang pertama membuat jadwal pelatihan atau pertemuan dan identifikasi indikator penguatan kepemimpinan yang dimiliki oleh ketua kelompok. Untuk nilai berakhlak di tahapan pertama itu yaitu akuntabel, yaitu bertanggung jawab dengan apa yang dikerjakan. Panduan yang disusun harus dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi isi, sumber referensi maupun manfaat bagi kelompok. Kemudian yang selanjutnya yaitu adaptif. Di sini adaptif yaitu melibatkan kesiapan dalam penerimaan perubahan dan mendukung pengembangan kepemimpinan yang lebih efektif. Selanjutnya yaitu kompeten, membutuhkan kemampuan teknis dan manajerial dalam mengatur waktu, agenda, dan memastikan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya untuk tahapan kedua yaitu membuat surat pemberitahuan kepada kelompok yang akan diberikan penguatan kepemimpinan kelompok tani. Nilai berakhlaknya di sini di tahapan 2 ini yaitu berorientasi pelayanan, yaitu menunjukkan sikap melayani dan tulus serta proaktif, yaitu surat pemberitahuan dalam bentuk komunikasi yang bertujuan memberikan informasi yang jelas dan tepat waktu kepada kelompok tani. Ini menunjukkan bahwa kita sebagai ASN hadir untuk memberikan layanan publik yang informatif dan membantu mereka mempersiapkan diri. Kemudian selanjutnya akuntabel, yaitu bertanggung jawab dengan tugas dan hasil pekerjaannya.
Dalam membuat surat resmi, ASN bertanggung jawab atas isi, ketepatan informasi, dan legalitas surat. Ini menunjukkan profesionalisme dan kejelasan prosedur administrasi. Kemudian yang ketiga itu kompeten, memiliki kemampuan dan keahlian dalam melaksanakan tugas. Surat resmi memerlukan format, bahasa, dan struktur tertentu. Sebagai ASN, kita menunjukkan kompetensinya ketika mampu menyusun surat dengan baik dan sesuai aturan dan birokrasi. Selanjutnya untuk tahapan ketiga yaitu mengadakan pertemuan ketua kelompok tani sesuai dengan jadwal. Untuk nilai berakhlak di tahapan ini yaitu berorientasi pelayanan, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang dilayani. Harus paham karakteristik pemimpin yang ideal agar panduan tersebut relevan dan aplikatif. Kemudian kompeten. Kompeten yaitu ASN menguasai tugasnya dan terus meningkatkan kualitas kerjanya. Selanjutnya yaitu kolaboratif. Kolaboratif yaitu membangun kerja sama yang produktif dari berbagai pihak. Pertemuan dengan ketua kelompok tani tidak hanya bersifat satu arah, tetapi juga membangun dialog dan sinergi antara pemerintah atau kita sebagai ASN dan petani. Kemudian tahapan keempatnya yaitu mendampingi kelompok tani melakukan penyusunan ADART bersama anggota kelompok. Untuk nilai berakhlaknya sendiri yaitu harmonis, yaitu di sini kita menjalin kerjasama. Pada saat penyusunan ADART itu kita menghargai semua pendapat yang dimasukkan oleh anggota kelompok. Kemudian kompeten. ASN memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan tugasnya. Selanjutnya yaitu kolaboratif, yaitu membangun sinergi dan kerjasama dengan masyarakat. Penyusunan ADART dilakukan bersama-sama anggota kelompok, bukan secara sepihak. Di sini kita sebagai ASN berperan sebagai fasilitator yang mendorong partisipasi dan kesepakatan bersama. Kemudian, kegiatan ketiga yaitu melakukan penyusunan rencana kelembagaan yang mencakup regenerasi kepengurusan itu ada 3 tahapan. Kemudian yang kegiatan 4 melakukan penilaian POKTAN itu ada 2 tahapan. Selanjutnya kegiatan 5 yaitu evaluasi kegiatan juga ada 2 tahapan. Untuk jadwal kegiatan aktualisasi saya yaitu dimulai dari persiapan dan konsultasi itu dimulai dari tanggal 22 dan diakhiri dengan evaluasi kegiatan itu nanti saya lakukan di tanggal 20 Oktober 2025. Sekian pemaparan dari saya. Mohon arahan dan bimbingannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fitri atas presentasi yang disajikan terhadap apa yang akan dilakukan di tempat kerja. Berikut kami persilakan Ibu Saharina dengan waktu yang sama. Suaranya Ya. Mohon izin Bapak Ibu saya share screen. Ya, silakan. Oke, sudah terlihat. Silakan Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi, wabarakatuh. Dr. Insinyur Ahmad Yamin, MA selaku coach, Ibu Dr. Nurlina SPT MSI selaku mentor, dan Bapak Arhan SIP selaku penguji. Saya Sarina Nopelin Rotroaini, Jabatan Penyuluh Pertanian di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Hari ini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya dengan judul Hilirisasi Sistem Pertanian Terpadu yang Berwawasan Lingkungan guna peningkatan skala usaha berkelanjutan di kelompok peternak Sapina Kecamatan Balinggi. Yang melatar belakangi rancangan aktualisasi saya adalah banyaknya limbah pertanian yang tidak dimanfaatkan. Limbah pertanian pada umumnya dikategorikan sebagai limbah non B3.
sehingga perlu dilakukan pemanfaatan kembali dan daur ulang. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri LHK Nomor 19 Tahun 2021 tentang pemanfaatan kembali, reuse, dan daur ulang recycle limbah non-B3. Kelompok Sapina adalah kelompok peternak yang terletak di Desa Balinggi Jati, Kecamatan Balinggi. Desa Balinggi Jati sendiri memiliki luas areal sawah kurang lebih 800 hektar. Jika perkiraan jerami padi yang dihasilkan per hektarnya adalah 7 ton, jadi total jerami padi yang dihasilkan Desa Balinggi sekitar 5.600 ton. Jumlah jerami padi yang berlimpah tersebut memiliki potensi sebagai bahan pakan lokal. Oleh karena itu, solusinya adalah dengan hilirisasi sistem pertanian terpadu yang berfokus pada pengolahan limbah pertanian pasca panen menjadi pakan fermentasi bernilai ekonomis. Untuk keterkaitan rancangan aktualisasi saya dengan manajemen ASN adalah mampu melaksanakan tugas dan bertanggung jawab dan berintegrasi tinggi. Untuk terkaitannya dengan Smart ASN adalah mampu bersikap profesionalisme, berjiwa entrepreneurship, dan penguasaan teknologi. Selanjutnya, visi misi dari Parigi Motong adalah Parigi Motong maju, mandiri, dan berkelanjutan melalui gerbang desa. Untuk misi Pemda sendiri yang terkait dengan rancangan aktualisasi saya terdapat pada poin nomor 1, yaitu mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Parigi Motong melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Selanjutnya, tujuan rancangan aktualisasi saya adalah yang pertama, melakukan pengelolaan limbah pertanian menjadi pakan fermentasi. Yang kedua, meningkatkan kompetensi dengan mempelajari teknik fermentasi pakan dan melatih peternak. Yang ketiga, membentuk ASN yang profesional dan berkarakter smart, serta menanamkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Untuk manfaat aktualisasi bagi Dinas Peternakan adalah meningkatkan citra positif di mata masyarakat. Manfaat bagi masyarakat adalah meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraan petani atau peternak. Manfaat untuk ASN adalah memberikan manfaat bagi penulis, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak dalam melaksanakan tugas dan jabatan yang diberikan. Berdasarkan Permen PAN RB nomor 35 tahun 2020, uraian kegiatan tugas jabatan fungsional kategori penyuluh pertanian ahli pertama sebenarnya ada 18, tetapi yang terkait dengan rancangan aktualisasi saya adalah melakukan diseminasi informasi pertanian secara teknis, sosial, dan ekonomi sesuai kebutuhan. Nilai-nilai dasar ASN berakhlak yang terkait dengan rancangan aktualisasi saya yang pertama berorientasi pelayanan dengan mengajak petani mempraktikkan cara pembuatan pakan fermentasi. Yang kedua, akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab atas hasilnya. Yang ketiga, kompeten, membantu peternak belajar dalam membuat pakan fermentasi. Yang keempat, harmonis, menghargai setiap peternak apapun latar belakang mereka. Yang kelima, loyal, memastikan semua proses berjalan sesuai rencana. Yang keenam, adaptif, memanfaatkan limbah lokal sebagai bahan baku. Yang ketujuh, kolaboratif, bekerja sama dengan kelompok tani untuk memanfaatkan limbah pertanian. Berdasarkan analisis isu menggunakan metode APKL, isu yang paling prioritas saya adalah banyaknya limbah pertanian yang tidak dimanfaatkan dengan total nilai 19. Selanjutnya, dilakukan identifikasi penyebab masalah menggunakan diagram fishbone. Ada 4 faktor. Yang faktor pertama, skill. Dengan 2 penyebab, yaitu tidak semua penyuluh bisa membuat pakan ternak dengan fermentasi. Untuk penyebab kedua, kurangnya kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan petani dalam mengolah limbah. Untuk faktor supplier, ada 2 penyebab. Yang pertama, sulitnya ketersediaan starter. Yang kedua, kualitas limbah pertanian yang bervariasi. Untuk faktor sistem, ada 2 penyebab. Yang pertama, kurangnya monitoring dari penyuluh.
Yang kedua, kurangnya panduan praktis mengenai pengolahan limbah pertanian. Untuk faktor surrounding ada dua penyebab. Yang pertama, kurangnya pasar untuk produk olahan limbah pertanian. Yang kedua, ketersediaan pakan ternak yang sudah mencukupi. Dari Langsung ke eh, kegiatan Bu Sa. apa ya? Untuk rencana kegiatan aktualisasi saya ada 4. Untuk yang saya jelaskan secara rinci, ada kegiatan 2 dan kegiatan 3. Untuk kegiatan pertama, melakukan persiapan awal dan koordinasi. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 22 sampai 30 September. Untuk kegiatan 2 adalah proses dengan melakukan proses produksi pakan fermentasi. Untuk tahapan kegiatannya sendiri, yang pertama mencacah bahan baku hingga ukuran ideal, mencakup nilai berorientasi, pelayanan, akuntabel, dan kolaboratif. Tahapan yang kedua, melakukan pencampuran bahan baku dengan starter probiotik, mencakup nilai akuntabel, kompeten, dan adaptif. Untuk tahapan kegiatan ketiga, memasukkan campuran ke dalam wadah kedap udara atau melakukan fermentasi, mencakup nilai loyal, akuntabel, dan kompeten. Pada kegiatan ini, menunjukkan nilai kompeten karena menciptakan produk baru atau pakan fermentasi dari bahan yang sebelumnya tidak bernilai. Kegiatan 2 ini akan dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 14 Oktober. Untuk kegiatan 3 dengan melakukan uji coba dan pengamatan. Untuk tahapan kegiatannya sendiri ada 3. Yang pertama, memberikan pakan fermentasi kepada sampel ternak, mencakup nilai berorientasi, pelayanan, akuntabel, dan kompeten. Yang kedua, melakukan pengamatan rutin terhadap respon ternak, mencakup nilai akuntabel, loyal, dan adaptif. Yang ketiga, mencatat data hasil uji coba, mencakup nilai akuntabel, kolaboratif, dan loyal. Pada kegiatan ini menunjukkan nilai akuntabel karena menyajikan data hasil uji coba yang jujur dan akurat. Untuk kegiatan 3 ini akan dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 22 Oktober. Untuk kegiatan 4 melakukan evaluasi dan penyusunan laporan. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 23 sampai 28 Oktober. Kesimpulannya adalah dengan pemanfaatan limbah pertanian sebagai pakan fermentasi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya kelompok peternak sehingga dapat berdampak positif bagi dinas peternakan dan kesehatan hewan di mata masyarakat karena bersikap responsif dan inovatif. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon arahan dan masukan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Sarina atas presentasi yang disajikan terkait dengan rancangan aktualisasinya. Berikut kami persilakan yang saya hormati Ibu Mentor, Ibu Dr. Nurlina untuk memberikan penguatan dan dukungan terkait dengan rencana aktualisasi Bu Fitri dan Ibu Saharina. Kami persilakan Ibu. Terima kasih Pak Dr. Insinyur Ahmad Yamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu. Bapak dan Ibu, pertama selaku Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Ahmad Yamin MA selaku coach. Terima kasih banyak karena Bapak sudah membimbing kedua anak saya bisa dibilang, dan tim saya di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Terima kasih juga kepada Bapak Arhan Firdaus, SIP, telah berkenan hadir untuk memberikan masukan nantinya, sebab ini adalah rancangan. Harapannya dengan masukan kita bertiga, rancangan ini akan semakin memberikan dampak yang lebih baik sesuai dengan harapan kita bersama. Saya hanya ingin mengatakan bahwa kedua adik saya ini adalah tim-tim terbaik saya di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, bahwa ketika mereka pertama masuk menjadi CASN di bidang
di bidang prasarana, pengolahan, dan penyuluhan, itu kami memiliki banyak tim. Dan tim-tim yang baru ini adalah energi positif, energi baik, energi baru buat kami di Dinas Peternakan, sehingga ketika awal mereka datang, itu kami memang sudah benar-benar berkolaborasi bagaimana menyiapkan rancangan aktualisasi ini, sebab kan memang kita ketahui bersama bahwa tahapan dari sebuah kepemimpinan dimulai dari rancangan aktualisasi, nanti insya Allah akan ada pelatihan-pelatihan CASN berikutnya yang mereka akan ikuti untuk meningkatkan kompetensi. Dan penetapan area untuk melaksanakan aktualisasi itu kami memang dari awal sebelum adanya jadwal aktualisasi ini itu kami sudah persiapkan bersama. Jadi memang di tingkat kami, di tingkat bidang, di tingkat dinas itu kami sudah siapkan kira-kira untuk menyokong indikator utama Dinas Peternakan itu energi baru yang datang ini mau diposisikan di mana. Jadi itu sudah didiskusikan dari awal memang bagaimana menetapkan kelompok sasaran yang akan diintervensi, lalu kemudian bagaimana bersama-sama melihat fokus masalah yang ada di kelompok itu diskusinya sudah sejak awal memang Pak Coach dan Pak Penguji. Jadi saya kira untuk penguatan kepada mereka berdua dan dukungan itu pasti, dan bahkan area-area aktualisasi ini kami sudah koordinasikan itu sampai di tingkat pimpinan. Jadi harapan dan komitmen kita bersama itu satu, bagaimana peternak merasakan kehadiran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di tingkat kelompok atau di tingkat konstituen kita di peternak seluruh Kabupaten Parigi Motong. Jadi harapannya dengan model yang Bu Fitri akan aktualisasikan sama Bu Rina akan aktualisasikan, itu nanti akan menjadi model yang bisa kami replikasi ke kelompok-kelompok lainnya. Jadi dengan dukungan penuh, dengan support penuh, mungkin kalau bisa ada nanti penganggaran juga akan bisa kami selaraskan, itu pasti akan kami lakukan. Saya kira itu pengantarnya Pak Yamin. Oke. Di saya PIM 4 dan PIM 3 kita sering bertemu Pak. Cuma mungkin Iya, Bapak sudah iya. lupa muka saya, tapi saya hafal betul muka Bapak. Di PIM 4 tahun Iya, 2015, kemudian di PIM 3 saya itu kurang lebih 2017, itu Bapak sering bawa materi di saya. Jadi mukanya masih iya. hafal betul Pak. Cuma untuk penguji kayaknya masih terlalu muda Pak. Jadi saya belum kenal. Makanya gelarnya mungkin Iya. SIP Pak. Ya. Terima kasih Pak penguji dan Pak Coach. Iya. Dan semangat untuk Ibu Fitri dan Ibu Rina. Semoga apa Iya. yang kita rencanakan akan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua. Bila taufiq Oke. wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bu Dr. Nurlina. Iya, ketika diingatkan, oh iya di PKH. Ya jadi karena banyak peserta jadi itu. Kemudian itu tadi yang pertama saya bilang, ya kayak ini temanku ini Dr. Nurlina ini dari peternakan, saya pertanian Bu, waktu itu masih digabung. Zaman saya kan zaman yang sudah opa-oma semua sekarang. Ya, Oke, oke, makasih banyak Bu Nurlina dari statementnya, sangat mendukung, jadi sangat mendukung teman-teman berdua, dan ini juga merupakan penguatan penyuluhan juga, ya. Kan penyuluhan ini dinamikanya cukup anu ya, cukup cukup apa ya, ada di konsentrasi atau otonomi, ada tidak terperhatikan. Sekarang di daerah masing-masing menguatkan dirinya. Yang tadi itu salah satunya yang dijelaskan oleh Ibu Dr. Nurlina tadi. Salah satunya adalah penguatan untuk penyuluh itu sendiri. Supaya masyarakat tahu ini loh ada penyuluh loh di sini gitu. ya. Oke, makasih. Dan berikut kami persilakan yang saya hormati Pak Penguji, Pak Arhan Firdaus SCP untuk memberikan saran masukan demi penyempurnaan rancangan aktualisasi adik kedua. Kami persilakan Bu Pak Arhan. Baik, terima kasih banyak Pak D. Yamin yang sering dan akrab kami panggil di BPSDM, Pak Dr. Insinyur Ahmad Yamin, MA. Dan selaku coach juga
merangkap selaku moderator dalam seminar rancangan aktualisasi pada pagi hari ini. Yang saya hormati juga kepada Ibu Mentor, Ibu Dr. Nurlina SPT MSI yang sudah berkenan hadir di room Zoom ini untuk mendampingi kedua anak-anak dari Ibu Nurlina di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Terima kasih banyak Bu sudah memberikan sebuah dukungan. Kami juga berharap kepada Ibu bisa memonitoring nantinya pelaksanaan yang kurang lebih akan dilaksanakan 30 hari ke depan. Kami juga berharap bisa memberikan saran masukan, kemudian persetujuan tentunya untuk pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan oleh Ibu Fitri dan Ibu Sahrina 30 hari mendatang. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Mentor. Kemudian untuk Ibu Fitri dan Ibu Sahrina, terima kasih sudah menyusun rancangan aktualisasinya dengan sangat baik. Kemudian sudah memaparkan rancangan aktualisasinya tadi. Ada beberapa saran masukan dari saya untuk penyempurnaan laporan ini. Mohon dicatat dan segera diperbaiki karena nanti akan ada lembar perbaikan juga yang nantinya akan saya tanda tangani karena kita berjauhan. Jadi filenya saja nantinya akan dikirimkan ke saya supaya tidak repot lagi. Yang pertama untuk Ibu Fitri dulu, ya. Di dalam laporan ini sebenarnya tidak perlu memasukkan lembar persetujuan hasil perbaikan pada saat seminar. Kita seminar itu masih lembar persetujuan dulu. Jangan dulu masukkan lembar persetujuan hasil perbaikan, ya. Karena di situ juga tidak ada tanda tangan dari mentor, coach, dan saya ya selaku penguji. Jadi ini juga nanti jadi notis untuk di seminar aktualisasi. Di seminar aktualisasi itu adalah namanya lembar pengesahan. Jadi pada saat seminar pengumpulan laporan nanti masukkan saja lembar persetujuannya saja dulu. Nanti setelah selesai seminar, laporannya mau dikumpulkan sama panitia penyelenggara, baru dimasukkan lembar pengesahan. Kemudian untuk Ibu Fitri, ini yang tadi catatannya sama dengan Ibu Sahrina ya, untuk lembaran perbaikannya. Kemudian untuk latar belakang untuk Ibu Fitri, di sini belum menggambarkan kondisi yang diharapkan, ya. Ini masih umum, kemudian kondisi saat ini yang ada di Dinas Peternakan, kemudian belum adanya di sini saya lihat dan saya baca belum adanya kondisi yang diharapkan. Masukan itu dan juga masukan analisis dampak isu. Jika isu ini tidak diselesaikan, maka apa yang akan terjadi? Kemudian saya melihat manfaat dari laporan ini hanya 3, ya. Padahal kalau kita bisa melihat ini nantinya manfaatnya akan ada untuk daerah, terutama untuk Kabupaten Parigi Motong. Saya selalu menyarankan harus punya dampak. Jadi ada 4 dampak, baik itu dinas peternakan, kemudian untuk peserta, kemudian untuk masyarakat, dan juga yang terakhir adalah untuk daerahnya atau Kabupaten Parigi Motong. Kemudian saya pindah untuk ke bab 2. Saya beberapa kemarin semalam baca laporan beberapa peserta, itu masih banyak yang di bab 2-nya tidak mencantumkan tabel seperti Ibu Fitri. Jadi nanti Ibu Fitri sampaikan ke teman-temannya bab 2 ini menjadi rujukan untuk teman-temannya yang lain. Mencantumkan tabel nilai berakhlaknya, kemudian di situ ada panduan perilakunya, ya. Jadi nanti sampaikan ke teman-temannya yang lain bahwa bab 2 ini menjadi rujukan. Kemudian untuk tabel rancangan kegiatan, tolong berikan nilai di setiap tahapan kegiatannya. Ini untuk memudahkan penguji ataupun pembaca yang lain melihat ini sudah di tahapan berapa untuk kegiatan berapa. Jadi di setiap kegiatan ada tahapannya, tahapan 1, tahapan 2, itu bisa berikan
angka ataupun huruf agar memudahkan pembaca ataupun penguji melihat ini tahapan berapa. Dan yang berikutnya di kegiatan 4, saya melihat di sini hanya ada 2 tahapan kegiatan. Ya. Jadi dalam satu kegiatan itu minimal 3 tahapan kegiatan. Kalau 2 ini berarti nilainya kurang nanti. Ya. Mau kurang nilainya atau mau gimana ini? Jadi nanti ditambahkan. Ya. Kalau saya melihat di sini melakukan penilaian Poktan, tahapan itu adalah menjelaskan kepada Poktan bintang harapan tujuan dari penilaian kelas kemampuan. Kemudian yang kedua melakukan penilaian terhadap Poktan bidang harapan berdasarkan instrumen penilaian. Padahal tidak ada tahapan sebelumnya pembuatan penilaian instrumen penilaiannya seperti apa. Ya. Jadi langsung tiba-tiba langsung melakukan penilaian. Sebaiknya itu dilakukan tahapan pembuatan dulu, baru lakukan penilaian. Jangan tiba-tiba ada nanti mau dinilai, tapi kita tidak membuat instrumennya pada tahapan sebelumnya. Ya. Kemudian mungkin bisa menambahkan merekap data penilaian dan melakukan pengolahan data penilaian. Itu tahapan di melakukan penilaian Poktan. Ya. Sehingga nanti runtut tahapan kegiatan. Kemudian untuk tahap kegiatan evaluasi pengembangan kapasitas kelembagaan untuk penguatan kepemimpinan dan penilaian Poktan, di sini juga hanya ada 2 tahapan kegiatan. Ya, ada tingkat pemahaman ketua kelompok terhadap pengembangan kapasitas dan penguatan pemimpin kelompok, ada penilaian kelas kemampuan sebelum dan sesudah aktualisasi. Nah, ini nanti akan jadi bumerang untuk Ibu Fitri ketika saya tagih di aktualisasi mana before afternya. Karena tidak dilakukan penilaian sebelum dan sesudah. Ya, jangan sampai nanti tidak ada output ataupun hasil di dalam. Karena nanti di aktualisasi saya lihat semua nih bukti-buktinya mana. Nanti bahaya ini ya. Jadi sebaiknya jangan lakukan penilaian before after karena saya yakin penilaian sebelumnya ini pasti miss ini. Betul apa tidak? Ya. Jadi kalau penguji itu tidak bisa dibohongi. Ya. Karena yang ngajarin saya ini orang-orang tua saya juga ini Pak Yamin, senior-senior Widya Suara ya. Sebaiknya buat evaluasi itu adalah monitoring. Monitoringnya gimana? Kita bisa mengukur pelaksanaan dari awal kegiatan kita sampai dengan akhir. Bagaimana hasil monitoringnya? Kita buat tahapan sebelumnya itu adalah membuat dan penentuan instrumen monitoring. Apa yang kita lihat? Sudah sejauh mana kegiatan ini berjalan? Atau sudah capaiannya apakah sudah tercapai dari tahapan yang sebelumnya? Ya. Dan tambahkan juga satu tahapan di evaluasi itu adalah tahapan tindak lanjut. Ya, kenapa saya selalu menyarankan kepada peserta tindak lanjut? Agar di 30 hari yang singkat ini, yang hanya 1 bulan, jika masih terdapat kendala-kendala, kemudian masih ada tindak lanjut ke depannya, mungkin ini hanya satu kegiatan yang tujuannya satu kelompok saja, nanti bisa menerapkan ke seluruh kelompok-kelompok tani yang ada di sana, ya, atau kelompok-kelompok ternak yang ada di sana, selesai pada saat aktualisasi. Kemudian lampirkan nanti semua bukti-bukti pada setiap tahapan, Ibu Fitri, ya, yang berupa dokumen-dokumen, yang berupa dokumentasi ya dokumentasi, jangan dokumen yang didokumentasikan. Kemudian masih tetap nanti saya minta soft file saja, tidak perlu hard copy. Ya, nanti sampai ketemu kita di 30 hari mendatang di evaluasi atau seminar aktualisasi secara klasikal atau tatap muka. Kemudian untuk Ibu
Saharina ya. Ini saya panggil Ibu Rina saja ya. Untuk Ibu Rina, saya kasih saran masukannya. Yang pertama adalah yang sama seperti Bu Fitri tadi yang pertama di awal lembar perbaikan ya. Kemudian di latar belakang juga sama ya. Kondisi yang diharapkan itu belum ada di dalam latar belakang dan analisis dampak isu. Kemudian untuk manfaat juga miss untuk daerahnya ya. Hanya ada 3 manfaat masukan untuk daerah. Kemudian kalau saya membaca judul di sini, hilirisasi sistem pertanian terpadu yang berwawasan lingkungan guna peningkatan skala usaha berkelanjutan di kelompok Sapina, Kecamatan Balinggi. Ini kalau saya melihat judulnya ini sangat baik ya. Tapi saya tanda kutip dulu judulnya. Karena kalau kita bicara hilirisasi itu ya, ini dari pemanfaatan yang ada sampai dengan proses, sampai dengan produksi, sampai dengan penjualan. Kalau kita bicara hilirisasi ya, kalau hasil pertanian seperti itu. Koreksi saya kalau salah, karena dalam kamus KBBI saya ngecek juga sama seperti itu. Ya, jadi strategi mengolah hasil pertanian yang semulanya mentah itu menjadi produk olahan setengah jadi atau bernilai lebih tinggi dari sebelumnya. Ya, itu kalau hilirisasi. Nanti akan saya tanda kutip dulu ini. Ya. Sistem pertanian terpadu berwawasan lingkungan guna meningkatkan skala usaha, ya. Kalau hilirisasi seperti itu, kalau sistem itu berbicara menggabungkan beberapa kegiatan pertanian dalam suatu sistem, misal menanam padi, memelihara ikan, mina padi, ya namanya. Kalau saya tidak salah. Kemudian kalau untuk wawasan lingkungannya ini lebih ke ramah lingkungan. Kemudian peningkatan skala usaha itu lebih berkembang lagi, ya. Skala usahanya naik. Itu kalau maksud dari judul ini. Kemudian kelompok itu sebuah kelompok yang dibentuk oleh masyarakat, entah itu peternakan atau pertanian. Nanti kita bahas di kegiatannya, oke? Saya juga melihat ini, mohon maaf sekali, ini sebenarnya saya selalu pengen memberikan saran masukan di alat analisis, tapi sebenarnya itu adalah ranah dari WI. Saya nanti takutnya ke sana ya, atau mencampuri. Tapi di sini saya perlu sedikit untuk memberikan masukan, jangan biarkan kosong surrounding. Karena ketika kosong surroundingnya, ya kita tidak bisa menentukan alternatif pemecahan masalah. Ya, kalau mau dilihat juga fishbone-nya, ini sebenarnya masih banyak yang tabola balik. Ya, ada judul lagunya orang Timur itu, Kakak Tabola Balik. Ah, ini Ibu Dewi yang sering nyanyikan ini di ruangan ini. Ya, jadi jangan sampai terbolak-balik. Ya, yang harusnya masuk di scale, masuknya di tempat lain. Ya, jadi harus diperhatikan karena ini nantinya yang akan menentukan pemecahan atau alternatif pemecahan apa yang nantinya akan Ibu Sarina atau Ibu Rina akan lakukan atau akan buatkan kegiatan. Oke, saya lanjut. Nanti diperbaiki dan disesuaikan ya, supaya sesuai antara judul, latar belakang, kemudian alat yang digunakan, fishbone, dan kegiatannya atau rencana kegiatan. Kemudian kalau saya melihat
ini sebenarnya kegiatannya bersifat pribadi saja, tidak turun sampai di kelompok taninya. Kenapa? Karena di situ tidak ada sosialisasinya, tidak ada pemahamannya kepada kelompok tani. Kalau di bahasa pertaniannya itu tabe, Pak Yamin, Bu Iya. Nurlina, mungkin Ya. menyuluh, ya. Jadi tidak ada kegiatan yang bersifat menyuluh kepada kelompok tani atau kepada masyarakat. Jadi saya harapkan masukkan sebuah tahapan kegiatan, kalau tidak di kegiatannya, di tahapan kegiatan, bagaimana kita juga menyuluh ke salah satu kelompok tani yang tadi sudah ditentukan di sesuai judul, yaitu kelompok ternak Sapina, Kecamatan Balinggi. Ya, ini bagus sebenarnya. Yang tadinya limbah sawah atau limbah padi, ya, itu dijadikan pakan ternak, ya kan? Kan seperti itu maksud kegiatan ini. Nah, bagaimana Ibu Sarina masukkan tahapan di mana kita bisa menyuluh ke kelompok tani, ya? Ini nanti bisa jadi dua ini sebenarnya, ya. Bisa jadi dua kelompok ini, tani dan peternakan. Tapi ini kan fokusnya tani dulu, ke pertanian. Yang tadinya hanya dibakar, tidak diolah, maka diolah untuk jadikan pakan ternak, dan itu bisa dimanfaatkan atau dijual. Itu bisa, ataupun diberikan ke kelompok peternakan, ya. Jadi tambahkan satu tahapan di mana ada kegiatan yang menjelaskan ibu menyuluh ke kelompok taninya. Jangan ibu lakukan sendiri, karena di sini kalau saya lihat tahapan kegiatannya pun ini ibu lakukan sendiri tanpa ada keterlibatan kelompok taninya di situ, ya. Kalau mau ininya mungkin buat surat dulu atau berkumpul dengan kelompok tani yang tadi Sapina itu, baru lakukan penyuluhan, bagaimana pemanfaatan. Ibu yang jadi leadernya, ibu yang mengajari mereka bagaimana cara pengolahannya. Seperti itu, Bu Sarina, ya. Kemudian dievaluasi. Evaluasi ini tahapannya menganalisis data hasil uji coba untuk menyimpulkan keberhasilan kegiatan. Yang B, rencana tindak lanjut. Yang C, menyusun laporan aktualisasi secara lengkap dan sistematika. Nah, ini menganalisis data apa yang dianalisis. Sedangkan tahapan sebelumnya tidak ada data. Ya. Makanya saya bilang sebaiknya di evaluasi itu, kalau mau evaluasi, buat dulu monitoring. Atau buat sebuah kuesioner, dibagikan ke kelompok tani. Bagaimana dengan hasil pemahaman dari kelompok tani, apakah sudah paham dengan penjelasan yang diberikan, dengan penyuluhan yang saya berikan, kemudian bagaimana kemanfaatannya nanti ke depan, apakah bisa termanfaatkan nanti. Jadi tidak dibakar-bakar lagi itu jerami ya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi nanti dirubah tahapan kegiatannya nih. Dan tindak lanjut tetap dipertahankan, itu di akhir. Ya. Jadi ada dua itu. Tindak lanjut itu bisa kita tindak lanjuti ketika ada temuan, saran masukan dari kelompok tani, ya. Itu bisa langsung kita tindak lanjuti di tempat, atau itu akan membutuhkan waktu lama nanti pada saat selesai latsar. Nanti juga di penyusunan laporan itu kan ada penjelasan atau narasi terkait rencana tindak lanjut. Nah, yang belum selesai, ada permasalahan-permasalahan, itu nanti akan diselesaikan pada saat selesai latsar. Kemudian pesan saya juga masih sama antara Ibu Fitri dan Ibu Sarina, Bu Rina. Lampirkan semua lampiran-lampiran bukti-bukti yang ada di setiap tahapan-tahapan kegiatan. Jangan sampai ada yang miss, ya. Bila perlu, kalau mau lebih bagus lagi, buatkan video pelaksanaan mulai dari tahapan awal sampai akhir, tapi tidak usah panjang-panjang, tidak lebih dari 2 menit mungkin, ya. Itu akan lebih bagus lagi. Kemudian nanti lampirannya, pesan saya, tidak perlu dilampirkan atau ditempelkan semua di laporannya, itu akan banyak halamannya nanti. Cukup upload di Google Drive,
kemudian buatkan folder kegiatan 1, kegiatan 2, kemudian ada sub-sub foldernya lagi di dalam, tahapan 1, 2, 3, dan seterusnya. Tinggal cantumkan satu link, sehingga nanti penguji atau pembaca tinggal mengklik linknya untuk melihat lampiran-lampiran yang sudah ada di laporan. Itu akan semakin bagus lagi. Nanti di bab 3-nya untuk kegiatan hanya foto-foto kecil saja, untuk sisanya dokumen, kemudian instrumen, foto-foto itu bisa dicantumkan di Google Drive. Ini juga sekaligus menerapkan Smart ASN. Ya, itu saja mungkin dari saya. Jaga kesehatan Bu Fitri dan Bu Rina. Kita akan bertemu di seminar aktualisasi secara klasikal atau tatap muka. Ya, laporkan setiap kegiatan yang mau dilaksanakan dan sudah dilaksanakan sama mentor dan coachnya. Itu wajib ditahu dan wajib mendapat persetujuan. Jangan sampai bertindak tidak ada persetujuan dan tidak diketahui oleh mentornya. Itu yang nantinya akan fatal. Seminar aktualisasi saya akan mengecek lembar konsultasi. Jangan sampai miss lagi lembar konsultasi, ya. Kemudian untuk Ibu Mentor, sekali lagi terima kasih banyak Bu Mentor. Mohon bantuan dan kerjasamanya Bu Mentor, Bu Nurlina, untuk Terima bisa kasih banyak, memonitoring Pak Arhan. dan memberikan saran masukan kepada Ibu Fitri dan Ibu Sarina. Untuk itu saya selaku penguji sekian, saya kembalikan kepada Pak D. Yamin selaku coach dan Oke. moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak atas saran dan masukan dari Bapak penguji untuk Ibu Fitri tadi ya, evaluasinya gitu ya. Itu penekanannya yang saya cermati. Dan untuk Ibu Saharina, iya setelah saya mikir juga terlalu luas judulnya. Padahal kegiatannya ini membuat ini ya, apa pakan ternak itu, dan masukan harus ada pemahamannya ke penyuluh dan keterlibatannya. Jadi narasi-narasi itu memang harus dipertajam. Oke, makasih banyak atas saran masukan. Makasih banyak Bu Mentor, Ibu Dr. Nurlina, atas dukungan dan pendampingannya selama rancangan dan juga pendampingan dalam pelaksanaan aktualisasi. Makasih banyak Pak Penguji atas saran masukannya. Makasih Bu Fitri dan Bu Saharina atas upayanya sehingga seminar ini berjalan dengan baik. Dan waktu saya kembalikan ke Ibu Dewi. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, seminar atas Ibu Fitri dan Ibu Sarina telah selesai. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Mentor, Ibu Dr. Nurlina, SPI, MSI, dan Bapak Penguji yang sudah memberi saran dan masukannya. Dan baiklah, tanpa mengurangi rasa hormat, Bu Mentor, saya persilakan untuk meninggalkan